Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ila akhiril ayat. Sadaqallah Al-Azim. Ikhwati iman, Bapak-bapak rahimakumullah, hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan yang dengan segala nikmat itu kita masih bisa hadir di masjidnya yang mulia ini, melaksanakan salah satu ketaatan kita terhadapnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian insya Allah akan kita lanjutkan dengan kewajiban lainnya, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan atau dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang tetap istiqomah mengikuti sunnah dan jalannya hingga akhir zaman. Hadirin sidang salat subuh yang berbahagia, kembali kita mengkaji, mendiskusikan tentang sahabat-sahabat Nabi. Ya, kemarin alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau mengkaji tentang salah seorang sahabat Nabi yang merupakan duta pertama, utusan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadikan kondisi di Yathrib sebelum Nabi hijrah itu lebih kondusif dan keadaan menjadi lebih terkondisikan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ya, Madinah adalah nama yang diberikan oleh Nabi menggantikan nama sebelumnya, yaitu Yathrib. Kita sudah membahas tentang Mus'ab bin Umair ketika itu, ya, duta pertama umat Islam. Kemudian pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita akan membahas atau mengkaji salah satu sahabat utama dari Rasulullah SAW, salah satu paman beliau juga, sahabat yang didoakan secara khusus oleh Nabi, sahabat yang melesatkan anak panah pertama di jalan Allah, sahabat yang dibanggakan oleh Nabi, sering disebut oleh Nabi sebagai paman Nabi. Hadza khali aina khalikum. Ini pamanku, mana paman kalian? Padahal dari sisi umur beliau jauh di bawah Rasulullah. Ketika beliau masuk Islam, beliau masih berusia 17 atau 18 tahun waktu menerima dakwah. Ya. Suatu ketika Umar bin Khattab gelisah. Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab gelisah mendengar bahwa pasukan Persia
sudah merasa tidak mendapatkan lawan yang sepadan dari umat Islam. Persia merasakan bahwa memang umat Islam ketika itu menjadi salah satu yang menjadi lawan yang agak seimbang. Ketika itu Persia dan Romawi adalah negara adidaya, seperti US lah sekarang, seperti Amerika Serikat lah sekarang ya. Persia dan Romawi. Nah, selain Romawi, Persia merasa umat Islam merupakan salah satu ancaman. Tetapi ketika itu Persia merasakan kayaknya sudah nih, selesai nih gitu ya. Umat Islam tidak terlalu mengkhawatirkan lagi gitu ya. Maka kemudian ketika itu Khalifah Umar bin Khattab merasa dia sendiri yang harus maju menjadi panglima perang. Maka kemudian Umar bin Khattab sudah bersiap-siap memimpin pasukannya untuk menghadapi Persia. Ya. Kemudian Madinah ketika itu sudah diberikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai wakil beliau selama beliau menjadi panglima. Nah, kemudian berangkatlah segera Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi kemudian di tengah perjalanan, belum jauh dari kota Madinah, sebagian anggota rombongan berpendapat dan mengusulkan agar ia kembali kemudian tetap memerintah umat Islam dan merasa bahwa khalifah dan nyawa khalifah lebih berharga untuk lebih memimpin umat Islam secara keseluruhan, dan kepemimpinan panglima serahkan kepada yang lain yang pas gitu, yang cocok untuk memimpin pasukan ini gitu ya. Jadi ada beberapa sahabat yang keberatan karena memang beliau kan presiden ketika itu, khalifah. Jadi para sahabat mengkhawatirkan keselamatan Khalifah Umar. Maka kemudian berkumpullah beberapa sahabat utama untuk memilih siapa yang pantas untuk memimpin pasukan ini menghadapi Persia. Ya. Kemudian tercapailah persetujuan yang diambil dari para musawirin, sahabat utama itu, untuk memilih siapa nih pemimpinnya. Dan itu diusulkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Pilihan yang kemudian tidak terlalu tidak terlalu debat kusir gitu. Dan hampir semua peserta musyawarah itu setuju. Kata Abdurrahman bin Auf, "Ya Khalifah, saya telah menemukannya. Siapa?" Kata Umar bin Khattab. Orang yang selalu dibanggakan oleh Rasulullah. Orang yang doanya selalu makbul karena didoakan oleh Rasulullah. Suatu ketika aku pernah mendengar Rasulullah mendoakan beliau, "Ya Allah, tepatkanlah sasaran anak panahnya dan kabulkanlah doa-doanya. Dialah singa yang menyembunyikan kukunya." Singa yang menyembunyikan kukunya. Siapa? Abdurrahman bin Auf menjawab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tanpa banyak panjang, Umar langsung setuju. Cocok, pas. Karena Umar juga mengetahui keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, inilah tokoh sahabat yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini. Sa'ad bin Abi Waqqas. Paman Rasulullah, benar dia paman Rasulullah, tapi dari jalur ibu. Ya, dari jalur ibu. Paman Rasulullah banyak, terutama dari jalur bapak. Ada yang menjadi sahabat-sahabat pendukung dakwahnya, ada juga yang menjadi musuh dakwahnya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah paman dari sisi ibu, ya. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Malik. Sa'ad bin Abi Waqqas itu nama kunyah dari ayahnya Sa'ad, namanya Malik.
Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Beliau berasal dari klan atau Bani Zuhrah, dari suku Quraisy, suku utama juga, ya, dari Bani Zuhrah, suku Quraisy. Uhayb yaitu kakek dari Sa'ad, adalah paman dari pihak ayah Aminah. Paman dari pihak ayah Aminah binti Wahab. Ya, paman dari Aminah binti Wahab, yaitu ibunda Rasulullah. Jadi Sa'ad adalah paman dan sering diucapkan oleh Rasulullah, hadza khali, ini pamanku, ini pamanku, ya. Ayahnya bernama Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhrah, sedang ibunya adalah Hamnah binti Sufyan. Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Saat dari keluarga bangsawan, hartawan, orang kaya gitu. Ibunya adalah seorang bangsawan Quraisy. Hamnah binti Sufyan ini bangsawan Quraisy gitu. Dan seperti biasa dia sayang sama anaknya, ya, di mana-mana juga seperti itu. Pun begitu dengan Sa'ad. Dan kisah keislaman Sa'ad hampir sama dengan Mus'ab bin Umair, mendapat tentangan dari keluarga, mendapat tentangan. Dan kemarin kita membahas tentang mogok makannya ibunda Mus'ab bin Umair agar Mus'ab kembali gitu ya ke dalam agama sebelumnya, agama mereka. Nah, begitu pun juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Tentang keislaman beliau sendiri mengatakan dia adalah orang yang ketiga yang masuk Islam, termasuk sabiqun al-awwal, orang yang ketiga. Tetapi di hadis yang lain dikabarkan dia termasuk orang yang ketujuh. Karena memang Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam atas jasa Abu Bakar As-Siddiq, ya. Banyak orang sahabat-sahabat utama itu mendapatkan hidayah atas ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Bakar mengajaknya, kemudian Sa'ad bertanya, siapa saja selain engkau yang sudah mengikuti Muhammad? Abu Bakar menjawab, aku Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih anak-anak. Maka kemudian dari hadis itu mungkin Sa'ad mengatakan, aku adalah orang yang ketiga. Maksudnya selain dari Abu Bakar dan Zaid bin Harithah. Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ya, para ulama sepakat ketika itu. Nah, kemudian ikhwati rahimakumullah, di hadis yang lain mengatakan dia orang yang ketujuh. Tetapi yang pasti itu adalah salah satu keutamaan dari beliau, yaitu beliau termasuk sabiqun al-awwal, orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah. Sabiqun al-awwal, orang-orang yang pertama kali dan yang awal menerima Islam sebagai agama mereka. Ya, ketika itu ia berusia 17 tahun. Dan seperti kisah hampir semua sahabat lah, terutama yang bangsawan dan yang masih mempunyai keluarga, dapat tentangan dari keluarganya, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan sampai ibundanya mogok makan agar Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada agama sebelumnya. Dan itu sampai sakit ibundanya, Hamnah binti Sufyan. Ya, maka kemudian didatangi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya bunda, katanya, ya ibu, ya ummi, aku mencintai engkau gitu. Semua orang tahu aku mencintai engkau. Ya ummi, inni ala asaddu hubbi laki. Ya ummi, aku sangat mencintai engkau. Engkau memiliki kecintaan dari aku. Walakin asaddu hubba lillahi wa rasulih. Tetapi aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, tetapi aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Dan seandainya Umi, seandainya Bunda, engkau memiliki 70 nyawa dan satu persatu nyawa itu keluar, ibu meninggal, kemudian ibu hidup lagi, kemudian meninggal lagi, hidup lagi sampai 70 kali, gak akan merubah
keputusan saya untuk tetap berada di jalan agama ini. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Seandainya ibu memiliki 70 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu, tidak akan merubah keputusan saya untuk berada di jalan agama ini. Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Malik ini luar biasa. Kemudian kejadian tadi, ya, peristiwa di mana Sa'ad mengatakan hal tersebut terhadap ibundanya diabadikan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 15 yang tadi dibacakan di mukadimah. Para mufassir, para ahli tafsir sepakat bahwa asbabun nuzul dari turunnya ayat ke-15 dari surat Luqman ini adalah peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya. Ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan kamu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Hingga akhir ayat. Ya. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibundanya. Ya. Baik. Itulah keutamaan Sa'ad yang pertama, yaitu teguh keimanannya. Walaupun rintangan itu datang dari orang-orang yang dia cintai, termasuk ibundanya. Maka kejadian-kejadian seperti itu seringkali terjadi, bahkan sampai kali seorang mu'alaf yang kemudian mendapat tentangan dari keluarganya, kemudian kehilangan harta atau kemewahan-kemewahan atau materi yang biasa didapatkan sebelumnya karena kepindahan agama, kepindahan dari agama sebelumnya kepada Islam membuat dia menjadi miskin, menjadi kekurangan, menjadi kehilangan segala-galanya, itu banyak dialami. Ya. Dan ketika memang hidayah Allah itu sudah meresap ke dalam dadanya, maka hal itu tidak lagi menjadi hal yang penting. Ya, banyak sekali kita melihat itu. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu malah justru lebih Islam dari kita. Justru lebih militan daripada kita yang sudah Islam dari lahir. Ya. Itu keutamaan yang pertama. Teguhnya Sa'ad menjaga keimanan beliau. Kemudian keutamaan Sa'ad berikutnya adalah apa yang tadi saya sampaikan. Dia adalah sabiqun al-awwalun. Termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang itu, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk yang mula-mula. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk yang mula-mula masuk Islam dan menerima dakwah Rasulullah SAW dan ikut kajian-kajian dan ikut arahan-arahan dari Rasulullah SAW di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya. Kemudian mengikuti dakwah Rasulullah, merasakan kesulitan-kesulitan di dakwah-dakwah awal kenabian. Kemudian ikut berhijrah ketika masa atau perintah untuk hijrah itu datang. Ya. Kemudian yang ketiga keutamaannya adalah beliau termasuk al-asyaratul mubasyirah, termasuk 10 orang yang mendapat kabar gembira berupa apa Pak? Berupa surganya Allah. Secara langsung, secara letterless, Rasulullah menyebutkan namanya dalam hadis yang sudah sangat terkenal tentang 10 sahabat yang masuk surga. Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Ibni Auf fil jannah, wa Sa'ad
fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abu Ubaidah fil jannah. Rawahu Tirmizi. Ya. Saat disebut di situ, termasuk 10 orang yang mendapatkan kabar gembira tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan antum pernah dengar kisah tentang akan datang kepada kalian sebentar lagi orang yang masuk penghuni surga. Pernah dengar kisah tentang itu? Dan kemudian hal tersebut membuat Abdullah bin Amr bin As Ibnu Amr kemudian mencari tahu apa yang menyebabkan Rasulullah sampai bilang seperti itu. 3 kali berturut-turut dalam 3 hari Rasulullah mengatakan itu. Dan kemudian Abdullah bin Amr itu sampai nginep di rumahnya untuk mencari tahu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak periwayat yang menyatakan tentang itu. Ya. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit, seolah-olah ada wahyu turun. Seolah-olah ada yang menyampaikan sesuatu. Kemudian Rasulullah kembali menatap para sahabat, kemudian berkata, Yatslu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kalian sekarang seorang laki-laki penduduk surga. Dan gak lama kemudian datang Sa'ad. Besoknya begitu lagi Rasulullah mengatakan seperti itu. Dan datang lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Abdullah bin Amr tuh kepo tuh, pengen cari tahu apa sih yang menyebabkan ini Rasulullah menyatakan seperti ini. Dan di akhir diketahui bahwa Sa'ad nggak pernah mendendam. Mungkin satu lah kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ibadah saya mungkin bersamalah dengan kalian, tapi mungkin bisa jadi juga lebih bawah lagi, lebih rendah lagi. Ya. Tapi mungkin sebelum tidur saya selalu meridokkan orang-orang yang mungkin punya salah terhadap saya, mengikhlaskan, memaafkan. Mungkin ada orang-orang yang berbuat salah pada saya. Ketika saya tidur, saya pengen saya nggak punya rasa marah terhadap orang lain. Kadang seperti itu ya Pak ya. Hati kita yang sudah banyak urusan ini, hati kita yang sudah banyak sekali permasalahan, terus kemudian kita tambahkan lagi permasalahan yang sebenarnya kita bisa eliminir gitu. Perasaan hasad terhadap orang, dengki terhadap orang, marah terhadap orang karena merasa orang lain itu zolim terhadap kita gitu. Padahal kita sendiri yang bisa mengelola hati kita kan. Capek sendiri sebenarnya kita. Akhirnya mempersempit ruang lingkup kita gitu. Karena kita merasa orang nggak kurang memahami kita atau lain-lain halnya gitu. Tapi kita kadang-kadang suka merasa tidak berusaha juga memahami orang lain gitu. Kita selalu merasa ingin difahami terus sama orang lain. Tapi kadang-kadang kita nggak berusaha memahami orang lain. Harusnya kan gitu ya. Dan itu kadang-kadang memang menyiksa. Karena itu kan perasaan batin gitu, penyakit batin, penyakit hati. Nah kata Sa'ad bin Abi Waqqas mungkin itu gitu. Dan kata Abdullah bin Amr, ya saya yakin itulah yang membuat Rasulullah mengatakan walaupun selain itu keutamaan Sa'ad itu banyak. Tidak hanya sekedar memaafkan sebelum tidur itu. Tapi kata Abdullah bin Amr, bisa jadi itu. Jadi ketika tidur itu Sa'ad bin Abi Waqqas plong, tidak memiliki rasa apa-apa terhadap sahabat-sahabatnya. Dan itu terbuktikan nanti ketika di akhir-akhir kehidupannya. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang-orang atau sahabat-sahabat yang paling akhir wafatnya. Jadi setelah generasi sahabat, generasi tabi'in kan, ya, generasi tabi'in itu generasi yang tidak pernah bertemu dengan Rasul tapi masih menemukan sahabat. Ada 10, 5, 4 sampai 1 pun generasi itu masih menemukan sahabat berada di sekitar dia. Generasi itu disebut tabi'in. Nah saat itu termasuk orang-orang yang paling akhir dari kalangan sahabat yang wafat. Usianya nanti wafat itu sekitar 80 tahunan ke atas. Dan beliau termasuk sahabat yang mengalami peristiwa-peristiwa fitnatul kubra dalam umat Islam. Fitnah besar dalam umat Islam. Perangnya Ali dengan Aisyah, perangnya Ali dengan Muawiyah, beliau mengalami. Dan beliau sama dengan Abdullah bin Umar termasuk sahabat-sahabat yang tidak memihak kepada salah satu pihak. Ya, karena
perasaan yang tadi dia miliki. Dia nggak punya dendam terhadap sahabat-sahabat yang lain. Ya, itu ya keutamaan berikutnya, yaitu termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW berupa surganya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, keutamaan beliau adalah mukmin pertama yang melesatkan anak panah, dan juga yang pertama merasakan kena anak panah. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan hampir seluruh perang beliau ikuti. Ya. Badar, Uhud, Ahzab, dan banyak sekali perang-perang. Dan yang paling fenomenal nanti itu ya perang Qadisiyah, perang dengan melawan Persia di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya. Keutamaan berikutnya yang tadi adalah beliau adalah mukmin pertama yang melesatkan anak panah di jalan agama Allah. Kemudian yang berikutnya keutamaan beliau adalah beliau pernah dibanggakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah paman Nabi yang sering dibanggakan oleh Nabi. Hadza khali itu paman dari pihak ibu. Kalau ami itu paman dari pihak bapak. Hadza khali. Aina khalukum? Di mana saudara yang mana? Siapa paman-paman kalian? Nabi sering bilang gitu. Padahal secara umur jauh. Ya. Ketika Nabi menerima wahyu pertama usia Nabi 40 tahun kan? Nah, ketika itu enggak lama kemudian saat baru menerima dakwah Nabi, ketika itu saat usianya 17 atau 18 tahun. Ya. Jauh di bawah Nabi jauh. Ya. Itu keutamaan berikutnya. Sering dibanggakan oleh Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Nah, Rasulullah salah satu sifatnya itu Bapak. Jadi saya pernah kisahkan ya tentang hampir semua sahabat Rasulullah itu memiliki apa ya? Memiliki Rasulullah itu di mata para sahabat memiliki posisi yang khusus di hati mereka gitu. Mereka selalu merasa, sahabat-sahabat itu selalu merasa mereka selalu istimewa di hati Rasulullah. Karena Rasulullah sering mengistimewakan sahabat-sahabatnya, dan hampir semuanya sahabat merasa istimewa di sisi Rasulullah. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, kata Rasulullah, Al-Amin, orang terpercaya dari umatku adalah Abu Ubaidah. Ali bin Abi Thalib di sisi Muhammad sallallahu Rasulullah ini seperti posisinya Harun di sisi Musa alaihissalam. Siapa orang yang tidak gembira ketika mendapatkan kabar itu dan langsung dari lisan Rasulullah? Dan hampir semua sahabat mendapatkan itu gitu. Mendapatkan keistimewaan sendiri-sendiri gitu. Termasuk orang-orang yang mungkin dianggap remeh gitu ya. Kemarin kita sudah menceritakan tentang bagaimana Rasulullah mengistimewakan orang yang sementara di mata orang sahabat-sahabat yang lain itu biasa-biasa saja gitu. Jadi memang Rasulullah itu memiliki posisi yang khusus di hati para sahabat, karena para sahabat merasa mereka pun mendapatkan posisi yang khusus di hati Rasulullah gitu ya. Nah, termasuk dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sering dibanggakan seperti itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu ketika dalam perang Uhud itu Rasulullah menjaminkan orang tuanya kepada Sa'ad, ya, menjaminkan ibu bapaknya dalam sebuah kalimat karena percaya kepada Sa'ad. Irmi ya Sa'ad, kata Rasulullah, fidaka abi wa ummi. Panahlah ya Sa'ad, panah mereka ya Sa'ad. Aku menjaminkan ibuku dan ayahku. Ibu dan ayahku menjadi jaminannya, kata Rasulullah. Siapa sahabat yang gak senang bila diistimewakan oleh Rasulullah? Nah, Rasulullah itu seperti itu tadi. Ya, cerdas. Nah, itu keutamaan dari saat berikutnya ya.
tentang apa namanya, dibanggakan, selalu dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan dari saat berikutnya, ikhwati iman wa rahimakumullah, ini dia sahabat yang didoakan oleh Rasulullah secara langsung, kemudian doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa khusus untuk saat Allahumma syadid ramaitahu wa ajib da'watahu. Allahumma syadid ramaitahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah sasaran panahnya saat dan kabulkanlah doanya. Lesatan panahnya saat itu nggak pernah meleset, pasti mengenai sasaran, seberapapun sulitnya. Maka salah satu sebutan saat itu kan snipernya umat Islam, sniper pertama umat Islam. Karena lesatan panahnya nggak pernah gagal. Dan yang kedua, doanya nggak pernah nggak kabul, doanya selalu kabul. Maka karena hal itu pula saat itu selalu berhati-hati dalam berdoa, terutama ketika doa itu mengandung permintaan untuk mencelakai seseorang, gitu. Ya, diceritakan di sini diceritakan oleh Amir bin Sa'ad. Suatu ketika saat mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Tolhah dan Zubair, kemudian saat melarangnya. Tetapi orang itu tidak hendak menurut. Maka katanya, kalau begitu saya doakan kamu kepada Allah. Ujar laki-laki itu, rupanya engkau akan menakut-nakutiku. Kata lelaki itu, rupanya engkau akan menakut-nakutiku. Kemudian saat pun pergi berwudu dan sholat 2 rakaat, lalu diangkatlah kedua tangannya. Kata Sa'ad, ya Allah, kiranya menurut ilmumu laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah beroleh kebaikan darimu, dan tindakan mereka itu mengundang amarah murkamu, maka mohon dijadikan hal itu sebagai pertanda dan suatu pelajaran. Gak lama dari saat berdoa, tiba-tiba dari salah satu pekarangan muncul seekor unta liar, dan tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang banyak. Kemudian dari sekelompok orang banyak itu dia seperti mencari seseorang, gitu. Dan tujuan dari unta itu tertuju kepada orang yang tadi bercakap-cakap dengan Sa'ad. Maka kemudian orang itu menerima ajalnya dari unta yang membunuhnya. Doanya Sa'ad. Maka dalam suatu kesempatan yang lain juga dikisahkan tentang seorang Yahudi tua, yang sudah tua, ubanan semua, jenggotnya juga sudah putih. Tapi ketika ada wanita lewat, dia menggoda wanita tersebut. Wanita muda digoda oleh seorang laki-laki tua, ya, digoda, sweet, gitu. Dan itu mengundang perasaan malu-maluin, gitu. Dan orang mentertawakannya dia, gitu. Tahu kata orang tua itu, saya mendapatkan doanya Sa'ad. Dan ternyata dulu ketika mudanya dia seperti itu. Dia pernah melakukan sesuatu dan kemudian ditegur oleh Sa'ad, dia nggak terima, gitu. Kemudian Sa'ad mendoakan kehinaan bagi dia, hinakan dia, ya Allah. Dan dia terhina sampai tua. Udah rambutnya berubah putih, tapi nggak dianggap sama orang lain. Mungkin kita itu juga kali sih. Kita udah tua, gitu, udah bau tanah, gitu. Tapi nggak ada orang memuliakan kita, gitu. Hina benar gitu, dicela orang dulu, gitu. Mungkin bisa jadi kita kena doanya Sa'ad. Ya, walau alam. Bisa jadi karena tingkah laku kita. Makanya ketika kita orang sudah berumur, gitu ya, pas-pasti adalah tingkah laku kita, ya. Ya, jangan sampai seperti Yahudi itu, udah tua masih nyuit-nyuitin gadis orang. Perempuan orang lagi lewat, gitu, disuitin, digodain. Itu meremehkan dan menghinakan diri kita sendiri, ya, gitu. Nah, itu keutamaan berikutnya dari Sa'ad. Doanya kabul dan lesatan anak panahnya nggak pernah gagal.
Dan berikutnya keutamaannya adalah beliau termasuk pahlawan perang Badar, Uhud, dan Qadisiyah. Hampir semua perang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW beliau ikuti. Ya. Dan yang paling mengundang decak kagum kan perang Persia itu. Karena ketika beliau memimpin menjadi panglima perang Qadisiyah itu, beliau dalam keadaan sakit ketika perang itu meletus. Beliau dikaruniai oleh Allah sakit bisul. Hampir seluruh badannya bisul-bisul yang belum pecah gitu. Maka salah satu yang ya Allah, seandainya saja perang ini terjadi sebelum aku bisul gitu, atau setelahnya lah nanti, tapi takdirmu telah tertetapkan, sudah ditetapkan. Maka perang Qadisiyah itu yang berlangsung beberapa hari itu dipimpin oleh Sa'ad dalam keadaan sakit. Ya, dengan 30.000 pasukan umat Islam melawan hampir 200.000 kalau nggak salah, 200.000 pasukan Persia dengan tunggangan yang nggak umum. Ketika itu pasukan umat Islam menunggang kuda, pasukan Persia menunggang gajah tunggangan pasukan Persia itu, yang kemudian menyulitkan umat Islam. Maka pada hari pertama perang Qadisiyah itu kan kita kalah, sulit tertembus lagi, sulit ditembus. Maka kemudian pada hari berikutnya strateginya dirubah oleh Sa'ad. Maka kemudian Sa'ad mengincar gajahnya, bukan penunggangnya. Maka kemudian pada hari kedua itu gajahnya yang dilukai oleh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kemudian membuat gajah itu kocar-kacir. Kemudian berbalik arah, kemudian saling serang pada hari kedua. Ya. Kemudian Allah menakdirkan saat memenangkan pertempuran Qadisiyah itu dan menjadi awalan pembuka jalan futuhnya Persia. Terebutnya Persia termasuk ibu kotanya yaitu Madain. Ya, terebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya. Pahlawan perang Badar, Uhud, dan seluruh perang termasuk Qadisiyah. Yang ketujuh, keutamaan Sa'ad adalah beliau adalah salah satu dari 6 orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab di akhir kepemimpinannya untuk memilih khalifah pengganti Umar. Jadi ketika itu khalifah menunjuk 6 orang untuk bermusyawarah menentukan siapa khalifah penggantinya. Hebat ya Umar bin Khattab. Ketika itu beliau dalam keadaan sekarat kan? Ditikam oleh Abu Lu'lu' dengan senjata yang beracun. Kata sejarawan itu kalau bukan Umar mungkin bisa saat itu juga tewas gitu. Ada berapa? 13 tusukan. Umar bin Khattab bertahan 3 hari. Menyampaikan wasiat-wasiat dulu, perintah-perintah dulu. Hari ketiganya baru wafat. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari 6 orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah menentukan khalifah berikutnya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair, satu lagi lupa. Dan secara khusus Umar mengatakan, jadi salah satu pesan dari untuk ke-6 orang itu, pilihlah di antara kalian. Seandainya Sa'ad yang terpilih, lisan Umarnya, seandainya Sa'ad yang terpilih dan itu yang aku harapkan. Ada terus kata gitu. Seandainya Sa'ad terpilih dan itu yang aku harapkan, mudah-mudahan yang 5 menerima. Kata Umar bin Khattab, yang 5 harus menerima. Yang lain harus menerima. Harus sepakat. Dan bila yang lain terpilih, bila yang lain, bukan Sa'ad maksudnya, bila yang lain terpilih, maka yang 5 yang lainnya juga harus menerima gitu. Secara khusus sebutan Sa'ad itu terlontar langsung dari Umar bin Khattab. Jika Sa'ad terpilih dan itu yang aku harapkan, maka yang lain harus menerima. Dan jika yang lain yang terpilih, maka yang lain juga harus menerima. Nah, Sa'ad termasuk salah satu dari 6 orang tersebut. Baik. Wafatnya Sa'ad. Sa'ad wafat setelah menarik diri dari hiruk pikuk fitnah kubro, fitnah besar yang melanda umat Islam antara beberapa kelompok yang saling serang di antara umat Islam gitu ya. Kita sudah membahasnya ketika kita membahas tentang Khalifah Ali ya. Berselisihnya Ali dengan
Zubair, dengan Tolha, dengan Bunda Aisyah. Kemudian diakhiri dengan berselisihnya Ali dan Muawiyah. Terus peristiwa tahkimul Quran, ya, tahkim antara pihak Ali, Abu Musa dengan pihak Muawiyah, Amr bin As di pihak yang lain. Kemudian peristiwa Khawarij, merasakan semua tuh saat bin Abi Waqqas. Usianya sudah 80 tahunan. 80 tahun. Suatu ketika pernah salah satu keponakan beliau di masa saat Ali menjadi khalifah dan Muawiyah sedang berselisih dengan Ali gitu. Berselisih dengan Ali, dan salah satu keponakannya itu meminta Sa'ad untuk maju menginginkan Sa'ad untuk tampil gitu. Lebih pantas Sa'ad dibanding Ali gitu. Kata salah satu keponakannya, maju paman, kami akan mendukungmu gitu. Kata Sa'ad, ponakannya itu bilang gini, saat ada sekitar 700-an pedang yang siap mendukung engkau gitu. Siap mendukung engkau, maju lah gitu. Kata Sa'ad, 700 pedang itu bila aku buat menghadapi sesama saudara muslim akan tumpul semua, nggak berfungsi, nggak berguna. Tetapi berikan satu pedang saja, akan aku gunakan untuk membunuh musuh Allah, dan aku yakin pedang itu akan tajam sekali. Intinya Sa'ad nggak mau, nggak bersedia. Dia termasuk menarik diri. Beliau, Abdullah bin Umar termasuk yang tidak mengikuti salah satu dari kelompok-kelompok yang ada, karena dia tidak memiliki hati yang seperti itu. Ketika masa-masa perselisihan Muawiyah dengan Ali, dan ketika itu Muawiyah sedang di atas angin lah dalam tanda kutip, Muawiyah sempat mendatangi Sa'ad untuk meminta dukungan. Berada di kelompok saya gitu. Nggak mau juga, ya. Nah, ikhwati rahimakumullah, salah satu hal yang menjadi titik tekan saya ketika membaca tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah ketika Umar bin Khattab melepas pasukan menuju Qadisiyah, di mana panglimanya ketika itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengarkan nasihat Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika pelepasan, luar biasa. Wahai Sa'ad, jangan Anda terpedaya di hadapan Allah dengan apa-apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Jangan kamu terpedaya. Kan Rasulullah sering membanggakan Sa'ad kan? Sa'ad nih paman saya nih. Ya Sa'ad, panahlah Sa'ad, panah Sa'ad. Ibu dan ayahku menjadi jaminan. Ya Sa'ad, kemudian ya Allah, tepatkanlah sasaran panah Sa'ad dan kabulkanlah doa-doa Sa'ad. Kata Umar, jangan terpedaya. Bahkan jangan terpedaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul bahwa engkau ahli surga. Jangan terpedaya. Kemudian Umar mengatakan, kedekatan Allah dengan hambanya itu adalah dengan takwanya, bukan karena nasab. Jangan kamu terpedaya kalau kamu itu pamannya Rasulullah. Nggak ada keimanan, nggak ada ketakwaan dengan nasab. Kan kita sering melihat ya beberapa orang, bahkan Nabi gitu ya, anak-anaknya nggak juga menjadi pengikutnya, bahkan menjadi penentangnya. Anak-anak Nabi, anak-anak istri Nabi, istri-istri Nabi itu Nabi Nuh, Nabi Lut, gitu ya. Jadi nggak berdasarkan nasab kemuliaan seseorang itu, tidak berdasarkan nasab, tetapi berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Itu yang disampaikan oleh Umar ketika melepas Sa'ad. Dan saat itu patuhnya terhadap pemimpin itu luar biasa. Ketika memimpin Qadisiyah dia masih surat-suratan untuk kepada Umar itu. Surat-suratan. Setiap surat selesai dibawa sama
sama kurirnya gitu menuju Umar bin Khattab. Setelah itu baru dibalas lagi, dibawa lagi. Padahal ketika itu sudah mau perang itu. Saking yakinnya keberkahan dari khalifah gitu, dari pemimpin, dari Umar bin Khattab. Karena kata Sa'ad begini, jadi kalaupun saya memutuskan sesuatu sekarang dari langsung itu kan dia boleh, berhak itu, dia panglima. Tapi kata dia, saya mengharapkan keberkahan syura, keberkahan rapat. Saya yakin Umar memutuskan sesuatu dengan berunding dulu dengan para penasehatnya, dengan bermusyawarah dulu dengan para orang-orang yang menjadi penasehatnya. Dan penasehat Umar bukan kaleng-kaleng gitu kalau sekarang bilang. Bukan sembarangan. Penasehat Umar itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, 10 sahabat-sahabat utama. Gitu. Maka kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, itulah yang saya harapkan gitu, keberkahan dari syura, keberkahan dari perintah pemimpin. Pada ketika itu, kalaupun saat itu memiliki keputusan langsung gitu, misalnya perang sekarang atau berunding sekarang itu, dia mempunyai hak, kan dia panglima dia di situ kan. Tapi dia selalu surat menyurat dengan Khalifah Umar bin Khattab. Jangan sekarang, kirim utusan dulu untuk berunding. Maka dia menyetujui. Dikirim lagi berunding dengan pasukan Persia yang ketika itu dipimpin oleh Rustum. Ya, kalau nggak salah panglima Rustum. Seperti itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Nah, ikhwati rahimakumullah, sudah masuk jam 6. Itulah beberapa keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dan wafatnya beliau Allah memanggilnya pada tahun 55 Hijriah saat Muawiyah memerintah. Allah alam saat Muawiyah memerintah, atau ada yang mengatakan ketika itu Ali belum terbunuh. Tapi lebih banyak yang mengatakan ketika Muawiyah sudah memerintah. Jadi sudah masa kekhalifahan Bani Umayyah. Usianya sudah 80-an tahun lah, ya, 80 tahun. Dan ketika dalam sakaratul mautnya beliau meminta atau mewasiatkan agar beliau dimakamkan dengan baju yang beliau pakai ketika perang Uhud. Jadi kain kafannya itu adalah baju yang sengaja disimpan dari perang Uhud. Sudah kumel bajunya gitu. Pakaian yang beliau pakai ketika perang Uhud. Seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati rahimakumullah. Begitulah profil singkat dari Sa'ad bin Abi Waqqas serta keutamaan yang beliau miliki. Dari berbagai macam keutamaan yang banyak, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk membahas para sahabat-sahabat yang lainnya, agar kita bisa paling tidak memiliki lah role model gitu ya. Role model yang dari kalangan kita sendiri, Nabi, para sahabat, tabi'in yang utama dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi. Bila ada yang kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.